Shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 24 Agustus 2024. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan, dan biarlah itu menjadi sukacita bagi setiap kita. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga, Allah kami yang terus menjaga kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama dengar firman-Mu. Biarlah di dalam firman ini kami terus hidup dalam hikmat-Mu yang membawa kami terus memuliakan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud, ayahku, tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan, Allahku, telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu, menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu, seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut, untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu, engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo, seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini adalah hikmat yang memberdayakan. Kakinan me pamatoto. Saudara-saudara, tentu kita mengingat bahwa ketika Presiden Jokowi menegaskan aturan tidak mengimpor bahan mentah ke luar negeri, banyak negara yang melakukan protes, bahkan sampai ke World Trade Organization atau WTO. Hal tersebut dilakukan demi mendatangkan investasi. Di sisi lain, Indonesia menghendaki alih teknologi bagi perusahaan yang ingin berinvestasi demi membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang. Perikop pembacaan kita saat ini merupakan percakapan antara Salomo dan Hiram, penguasa Tirus. Pada masa pembangunan bait suci, Salomo membutuhkan bahan berkualitas dan tukang bangunan. Bahan bangunan mungkin ada padanya, tetapi tidak dengan tukang. Kendati dalam hal kekuasaan, kekayaan, kehormatan, Hiram jauh lebih rendah, namun Salomo membutuhkan bantuannya. Hiram pun mengirimkan tukang terbaik sebanyak 30.000 orang, dan Salomo menjamin makanan semua tukang Hiram. Hampir tidak ada bagian dari hidup yang tidak membutuhkan bantuan orang lain, seperti membangun rumah sampai persoalan memasang kancing baju. Kita mungkin bisa menjahit, tetapi untuk membuat benang dan kancingnya, kita membutuhkan orang lain. Hal itu berlaku tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga dalam jemaat. Hikmat tidak menuntun kita untuk bekerja sendiri, menjadi seorang yang bekerja sendiri itu atau one man show. Tetapi memberdayakan orang-orang lain. Sebagai tubuh Kristus, baik jika kita tidak bekerja sendiri, tetapi saling memajukan melalui kerjasama. Hikmat tidak mengorbankan dan memanfaatkan orang lain, melainkan hikmat diberi supaya kita saling membangun serta menghargai kontribusi orang lain. Semua demi kemajuan pelayanan dan kemuliaan Allah. Amin. Terpuji Engkau Bapa di surga, pemilik kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang telah mengaruniakan kepada kami waktu yang indah mendengar firman-Mu, sehingga hikmat yang Kau karuniakan akan kami pergunakan untuk saling membangun, menghargai, mengajak orang berkontribusi pada setiap peran masing-masing. Sehingga dalam persekutuan kami, baik dalam rumah tangga, dalam persekutuan jemaat, di lingkungan kerja, bahkan di masyarakat, kami boleh memberikan peran masing-masing seturut dengan apa yang telah Engkau karuniakan. Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati anak-anak-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka, berkati mereka dalam menjalani masa tuanya, berkati mereka dalam melakukan tugas pekerjaannya, berkati mereka dalam masa muda, dalam berkarya, berkati anak-anak-Mu di dalam berjuang melalui pendidikan, bahkan mereka yang dalam masa tumbuh kembang, mereka yang saat bersuka cita kebahagiaan mereka untuk kemuliaan-Mu, mereka yang saat ini bergumul, biarlah Tuhan yang tetap akan melawat mereka. Terpuji Engkau Bapa di surga. Kami berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bersama untuk semua orang, untuk dunia ini. Tuhan juga terus memberkatinya, sehingga hikmat yang Kau karuniakan memberdayakan setiap orang untuk kemuliaan Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.